Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini kita akan membahas tentang Yesus yang lain. Jadi ada Yesus yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Firman yang menjadi manusia, yang adalah Allah, yang adalah Yahweh, yang kita percaya seperti itu. Tetapi ada Yesus yang lain, dan itu disebut, saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi Paulus prihatin dengan sikap dari jemaat Korintus ketika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini kita akan lihat, saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dan keempat. Jadi concern atau keprihatinan Rasul Paulus itu, dia takut, dia khawatir kalau jemaat Korintus itu disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu tersebut. Saya bacakan, saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi kesetiaan jemaat Korintus kepada Kristus, dan itu merupakan buah dari pelayanan Paulus, ya, sehingga jemaat Korintus itu boleh berdiri. Itu Paulus khawatir kalau pikiran. Jadi yang disesatkan itu adalah pikiran terutama, saudaraku. Nah, ini untuk orang-orang yang suka belajar, memang harus minta perlindungan dari kuasa darah Yesus, perlindungan dari Roh Kudus yang menjaga supaya jangan sampai pikiran itu disesatkan. Nah, kalau pikiran sesat, nanti kesetiaan pada Kristus itu bisa digeser, saudara. Maksudnya Kristus yang mana? Nah, nanti kita akan jelaskan dalam pembacaan berikut ini. Dikatakan oleh Paulus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ular ini gambaran dari iblis, saudara. Kita tahu ya peristiwa di Taman Eden, ketika Hawa itu bertemu dengan ular dan mulai ada dialog, maka disitulah pemutarbalikan kebenaran itu mulai terjadi. Dan Hawa pun akhirnya diperdaya oleh si ular itu. Nah, ada kata dengan kelicikannya. Ular itu licik, saudaraku. Nah, saya juga mau katakan bahwa pendeta atau pembicara, pengkhotbah manapun yang mengajarkan Yesus yang lain, itu pasti licik, saudara. Ya, karena bukan orangnya yang mungkin licik, tetapi ada roh yang menunggangi, yaitu roh setan, roh iblis. Seperti ular itu, saudaraku. Ular itu kan lidahnya bercabang. Nanti kalau saudara perhatikan, orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat atau ajaran bidat, itu pasti seperti lidah bercabang. Artinya di sini dia ngomong gini, nanti setelah itu klarifikasinya ngomong gini, itu jadi dolak-dalik, saudaraku. Itu memang sudah cirinya, maka disebut seperti ular, saudara. Seperti ular yang memperdaya ibu kita Hawa, saudara, di Taman Eden. Nah, ayat 4, concern atau keprihatinan dari Paulus dinyatakan di sini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, garis bawahi Yesus yang lain. Jadi ada orang pada zaman itu, sudah ada orang-orang memberitakan Yesus Kristus, tetapi bukan Yesus Kristus yang benar, tapi yang lain. Nah, saudara, kita akan ingat ya, Rasul Paulus di dalam surat Efesus 4 ayatnya yang ke-13, dia katakan bahwa kita ini harus sampai pada kesatuan iman, yaitu pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
Nah, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itulah yang disebut dengan pengajaran rasul-rasul yang diturunkan kepada bapak-bapak rasuli, kemudian bapak-bapak gereja. Nah, kemudian muncullah ajaran-ajaran palsu yang menyampaikan atau memberitakan Yesus Kristus yang lain, yang berbeda dari ajaran para rasul. Makanya di sini Paulus katakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yang diberitakan oleh para rasul itu adalah Yesus yang seperti apa. Nah, kita semua sebetulnya sudah tahu, saudaraku, ini prinsip dasar dari kekristenan. Pengenalan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita akan Yesus Kristus anak Allah itu sebetulnya seperti apa. Ini kristologi, saudaraku. Yesus itu 100% manusia karena dia lahir sebagai manusia di Bethlehem. Yes, makanya Yesus juga menyebut diri anak manusia di dalam kitab Injil. Tetapi Yesus juga 100% Allah, makanya dia disebut sebagai anak Allah. Ngerti ya, saudaraku ya? Mengapa dia disebut Allah? Karena dia adalah firman atau logos yang menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Nah, pendeta yang hari-hari ini bikin heboh, dia mengajarkan ajaran bidat, ajaran menyimpang yang sebetulnya itu ajaran yang sudah kuno. Seperti misalnya bidat Arius, saudara, ini yang paling terkenal, dan ini ya banyak pengamat mengatakan bahwa pendeta tersebut, pendeta yang mengajarkan Yesus yang lain itu cucunya Arius gitu ya, saudaraku, karena ada banyak pendapat Arius yang diadopsi oleh dia, yang diakui bahwa inilah temuan dia sendiri, padahal itu bidat di abad keempat, saudaraku, yaitu Arius, Arianisme. Sampai sekarang masih ada Saksi Yehova, Christadelphia, Unitarian dan sebagainya, itu semua sumbernya dari sana, saudara. Mormon juga, saudara ya, yang tidak menerima bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, ya, Yesus itu Allah minor dan sebagainya. Tapi kalau liberal dan Unitarian yang zaman sekarang, yang modern ini, lebih parah lagi, saudaraku, dikatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Nah, pengajaran dari pendeta tersebut yang hari-hari ini dia aktif atau dia terus-menerus mengeluarkan seri pengajarannya, itu kelihatannya mengarah ke sana. Mengarah bahwa Yesus itu manusia biasa. Nanti saya jelaskan, saudaraku, apa yang menjadi pendapat. Tapi yang jelas, yang diajarkan oleh pendeta tersebut adalah Yesus yang lain. Nah, kita ini tidak boleh sabar saja, ya. Paulus memperingatkan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yesus yang lain. Nanti bukan hanya berita tentang Yesus yang lain, Yesus yang berbeda dengan iman rasuli, dengan yang alkitabiah, tetapi juga berikutnya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Di balik dari pengajaran bidat, pengajaran sesat ini, ada roh penyesat, saudaraku. Bukan Roh Kudus, tapi roh penyesat, saudara. Itu roh yang lain. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil itu ya berita lengkap tentang Yesus, ya, itu berbeda dengan Injil yang kita terima dari para rasul. Paham ya, saudaraku ya? Nah, ini sekarang kita akan coba bedah, saudara, dari apa yang saya amati
pengajaran dari pendeta yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan tersebut. Ini kesimpulan aja ya dari ajaran bidat Bapak Pendeta tersebut. Ya. Satu, dia tidak percaya atau menolak kesetaraan antara Yesus atau anak atau Sang Firman dengan Bapa. Itu saudaraku, itu tegas. Ini bukan potongan-potongan yang dipelintir ya, tapi jelas tegas dia berkata bahwa dulu saya percaya, sekarang saya tidak percaya dan tidak menerima bahwa Yesus itu setara dengan, dia sebut Allah atau Yahweh begitu ya. Jadi dia ya menganggap bahwa Yesus itu bukan Yahweh begitu ya. Jadi ini ya aneh juga, aneh banget gitu ya. Terus yang kedua, dia bilang bahwa Yesus itu manusia biasa, tetapi dimasuki oleh Logos. Logos itu adalah firman Allah, pikiran Allah dan sebagainya, itu memasuki Yesus. Tapi Yesusnya manusia biasa. Memang Yesus manusia biasa itu kita setuju, saudaraku. Tapi pengertiannya dia bahwa Logos itu adalah milik Bapa yang kemudian dimasukkan, masuk dalam diri Yesus, itu bukan iman rasuli kita, bukan pengertian tentang Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya apa? Nah, mengacu pada ayat 1. Ya, ini kembali pada mengulang saudaraku ya, pengajaran dasar tentang kristologi kita. Yohanes 1 ayat 1. Tidak bosan-bosannya, saudara, sebab ini ayat yang sangat menentukan, sangat fundamental. Pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Jadi pada mulanya firman itu sudah ada sejak kekal, di mana eksistensi Allah ada, disitulah firman ada. Kapan? Dari kekal, nggak ada waktu lagi. Jadi pada mulanya disebut dengan bahasa manusia, pada mulanya adalah firman. Jadi seperti halnya Allah itu sudah ada sejak semula, kapan nggak tahu, pokoknya eksistensi Allah itu ada, demikian firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada yang menerjemahkan berhadap-hadapan, muka dengan Allah. Jadi di sini ini pemisahan antara pribadi Putra dengan Bapa, antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Ini memang dua pribadi, tetapi firman itu dan firman itu adalah Allah. Artinya secara hakikat firman itu adalah Allah, dan logikanya itu gampang, saudaraku. Allah kalau tanpa firman itu berarti Allah itu bisu, tidak bisa ngomong karena tidak ada firman. Jadi ini kesatuan, sudah tak terpisahkan. Jadi Allah tidak bisa dipisahkan dengan firman-Nya. Allah kalau tanpa firman tadi saya katakan bisu, tapi sebetulnya lebih dari bisu, saudara, karena firman itu di dalam firman terkandung pikiran, kecerdasan, hikmat, dan logikanya Allah itu ada, ya, logos, logis dan sebagainya, itu kan akar katanya sama, saudara. Jadi pikiran Allah itu ada di dalam firman. Allah yang tidak punya firman berarti Allah yang linglung, Allah yang bisu, nggak bisa ngomong karena nggak ada kata-kata. Kemudian Roh Kudus, saudara, kalau mau tahu Roh Kudus, nah ini kembali kepada Kejadian 1 ayat 1. Ini luar biasa kalau direnungkan, dipelajari, itu luar biasa. Kenapa? Ini Kejadian ini kan zaman kuno sekali, saudaraku, ditulis oleh Musa, saudara. Ini zaman tua sekali, dan
terus sampai zaman dari zaman ke zaman terus jalan ya, zaman Patriark, kemudian zaman Musa memimpin umat keluar dari Mesir, terus saudaraku, ini ada benang merah sampai ke Injil Yohanes. Nah, ini ya saya mau tunjukkan saudaraku, Kejadian, saudara ya, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, Bereshit bara Elohim et samayim ve'et haaretz, yaitu pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi ada Allah, Elohim, mencipta, ya kan? Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah atau Roh Kudus. Ya, ini benang merah saudaraku, nanti kita lihat bahwa Roh Kudus itu nanti yang adalah Allah itu nanti dijelaskan di Perjanjian Baru dengan sangat gamblang. Kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah, ada firman Allah. Jadi kalau ayat 2 itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Kemudian ayat 3-nya, berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa hior, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman inilah yang disebut di dalam Injil Yohanes ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya tidak bisa dipisahkan ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian firman itu adalah Allah. Ya, firman itu Allah sendiri, saudaraku. Ya, inilah pengertian Tritunggal kita, ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Nah, kemudian ya kalau Allah tanpa roh kan mati, saudaraku ya, karena roh itulah yang memberi kehidupan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ini ayat 2, Yohanes 1 ayat 2. Kemudian ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Ya, karena tanpa firman tidak ada yang jadi, karena dia, dan tanpa Dia, tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu ya bagian dari Allah, Dia adalah Allah. Allah yang Esa itu, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 fungsi ya, saudaraku ya. Nah, sebagai firman, Dia yang mengeksekusi penciptaan. Roh itu yang memberi kehidupan supaya terjadi kehidupan. Ya, karena roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air, itu kan seperti induk ayam yang mengerami telur supaya terjadi pembuahan. Itu saudara, kira-kira seperti itu. Jadi kembali kalau dikatakan Yesus itu adalah manusia biasa yang kemasukan logos, logos itu miliknya Allah, ya gawat saudaraku kalau begini. Yesus itulah sang firman yang sudah muncul di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 tadi. Dalam penciptaan alam semesta. Tetapi pendeta sesat itu mengatakan Yesus manusia biasa yang dimasuki logos, dan dia menolak bahwa Yesus itu adalah logos yang menjelma jadi manusia. Kemudian dia ngutik-ngutik soal inkarnasi, istilah teologis yang disebut inkarnasi yang dikaitkan dengan titisan dan sebagainya. Itu ngawur sekali, saudara. Kemudian pendeta tersebut, pendeta ngawur itu berkata Yesus bukan Allah karena katanya, saudara, kita tidak butuh Yesus yang adalah Allah karena Allah atau Yahweh saja sudah cukup untuk menyelamatkan. Jadi dia itu mau memisahkan
bahwa Yahweh itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Yahweh. Nah, dulu sudah saya jelaskan, saudaraku, bahwa Yesus itulah Yahweh yang dipersiapkan jalannya oleh suara yang berseru-seru di padang belantara oleh Yohanes. Yohanes mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Yahweh, kan di Yesaya 40 ayat 3 kan persiapkan jalan bagi Tuhan, kan. Tuhan, Tuhan huruf besar itu kan Yahweh. Nah, demikian saudaraku, Yesus itu sebetulnya adalah Yahweh itu yang dirintis jalannya, yang dipersiapkan oleh Yohanes sampai kemunculan Yesus. Tapi dia tolak, ya. Jadi dia berkata bahwa Yahweh atau Yahweh atau ya dia sebut Yahweh. Ya mestinya ada yang nyebut Yehova atau Yahweh, ya. Tapi ya katakan Yahweh aja. Yahweh itu adalah nama yang melekat hanya pada Bapa saja. Nah, ya, ngawur sekali, saudaraku. Sudah terbukti, ya, bahwa Yesus itulah Yahweh yang menjadi manusia, yang menyatakan diri. Dia Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi itu apa yang dia ajarkan. Dan ini dalam pengajarannya yang berseri terakhir ini, ya, judulnya Logos itu terang-terangan, saudaraku. Jadi saya senang karena dia kalau dulu 4 tahun yang lalu kan belat-belit ngomong gini, terus diputar balik, terus kemudian ada penjelasan dari hamba Tuhan lain yang mengoreksi dia diam saja 4 tahun yang lalu. Sekarang dia keluar lagi dan aslinya keluar. Nah, saya senang, saudaraku. Jadi ini mau terus terang. Ya, dia mau Arianisme, mau memilih bahwa dia bilang ya, kita tidak perlu Yesus yang adalah Allah, padahal kristologi kita kan Yesus itu 100% manusia juga 100% Allah. Kalau kita menolak itu sudah bukan Kristen. Trinity atau Trinitas atau Tritunggal itu juga syarat mutlak untuk kita ini menjadi satu iman. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Allah yang Esa. Dan Yahweh bukan hanya nama yang disematkan hanya khas untuk Bapa, enggak. Yahweh itu juga Bapa, juga Roh Kudus, juga Yesus Putra. Ya, jadi saudara harus ngerti itu. Jadi Yesus yang dia perkenalkan adalah manusia biasa. Ini sudah sampai ke sini pengajarannya. Sudah kebablasan sampai ke sini, tapi ini jadi terang benderang sekarang. Meskipun kelicikannya tetap ada karena dalam klarifikasi dia muter lagi begitu, ya. Yesus yang dia perkenalkan adalah manusia biasa yang diisi atau dimasuki Logos. Dan Logos itu menurut dia itu menunjuk pada Bapa. Jadi ya mutar-mutar itu dia itu maunya adalah pokoknya dia menolak kesetaraan Yesus dengan Bapa, kesehakikatan Yesus dengan Bapa itu yang ditolak. Ya, makanya dia bilang juru selamat itu adalah Yahweh, kata dia, bukan Yesus. Yang kemudian diputar balik lagi dalam klarifikasi, dia bilang bahwa ya Yesus juga juru selamat. Kenapa dikatakan saya menolak Yesus juru selamat? Dia ngomong sendiri Yesus bukan juru selamat karena juru selamat Bapa, dengan dia memisahkan antara Yahweh yang dia anggap sebagai Bapa itu dengan Yesus sebagai manusia biasa yang hanya diisi dengan Logos itu. Ya itulah pengertian yang diajarkan. Tapi ini sebetulnya kan sudah lama, saudaraku, yang intinya atau ujung-ujungnya dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nanti ke sana pasti arahnya. Sekarang mungkin masih campur-campur gitu, campur aduk. Tapi bagaimanapun juga seperti ayat tadi saya mau katakan bahwa kita nggak boleh sabar saja jika ada seorang yang datang dan memberitakan Yesus yang lain, saudaraku. Ini Yesus yang lain yang dia beritakan. Itu bukan Tuhan Yesus kita, bukan juru selamat kita, bukan Allah kita. Ya, kalau Thomas berkata
Ya Tuhanku, ya Allahku, itulah Yesus. Seperti kita juga berseru, ya Tuhanku, ya Allahku, Engkaulah Yesus. Juru selamatku, penebusku yang mati ganti aku. 100% manusia sehingga aku bisa mengikut teladan dia. Tetapi 100% Allah sehingga dia bisa menyelamatkan saya. Kalau bukan Allah, nggak bisa karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ya kan, di Perjanjian Lama kan begitu. Nggak ada juru selamat yang lain selain Allah, Yahweh atau Yahweh itu. Demikian saudaraku. Nah, saya akan tutup dengan satu peringatan keras kepada jemaat Galatia. Tapi ingat saudaraku, kalau ada pengajaran Yesus yang lain pasti rohnya roh yang lain, ya roh penyesat. Dan pasti Injilnya juga Injil amburadul, Injil yang kacau balau. Saya akan sampaikan sebagai penutup Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami di sini adalah mewakili Rasul Paulus, kemudian ada Silas, ada ya yang lain-lain lah, semua pemberita Injil dan rasul-rasul pada masa itu. Kami atau seorang malaikat saudaraku ya. Jadi malaikat betul-betul ya sosok yang supernatural gitu ya, dari sorga, dari atas begitu ya, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Rasul Paulus itu pernah mengajarkan, jangan mengutuk, berkatilah, dan jangan mengutuk. Tetapi kali ini dia bilang, terkutuklah dia. Saudaraku, yang mengajarkan Yesus yang lain, itu terkutuk, saudara. Yang menerima Yesus yang lain, otomatis dia menyerahkan dirinya masuk ke dalam kutuk. Ini peringatan. Paulus sampai ngomong, aku sendiri pun kalau berani-berani menceritakan Injil yang lain, Yesus yang lain, dengan roh yang lain, terkutuklah aku. Ya kan, dia katakan sekalipun kami. Malaikat, berani ngajarkan begitu meskipun dia sosok yang supernatural. Saya katakan terkutuk karena itu iblis, itu bukan malaikat. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi Yesus itu sudah jelas. Dia itu 100% Allah, 100% manusia. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita, anak domba Allah yang tersembelih ganti kita, naik ke kayu salib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan sekarang dia kembali ke surga. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, terkutuk, saudaraku. Dan ya kalau menurut saya itu bukan Kristen, saudaraku, itu sudah bukan Kristen. Jadi mereka ngaku Kristen, pakai nyanyi-nyanyi lagu Kristen, pakai pegang Alkitab, tapi kalau pengertiannya seperti itu, dia di luar dari lingkaran kesatuan iman. Karena pengetahuan yang benar tentang anak Allah sudah nggak benar lagi, saudaraku ya. Demikian. Saya berharap penjelasan ini cukup tegas dan membuat Anda yang mendengarkan, siapapun Anda, tetap berpegang teguh pada kesetiaan yang sejati pada Kristus yang benar, Kristus Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Tuhan Yesus memberkati.